Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lini Utami, ahli media keperawatan gigi dari instansi Puskesmas Air Sugihan Jalur 27. Saya dimentori oleh Ibu Etilenita SKMMkes dan Coach Ibu Insinyur Triyusnani MM. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengangkat rancangan aktualisasi yang berjudul pentingnya memeriksakan gigi minimal setiap 6 bulan sekali. Adapun latar belakang dalam membuat rancangan aktualisasi, hal pertama yang perlu dilakukan yaitu mengidentifikasi isu-isu yang terdapat pada Puskesmas Air Sugihan Jalur 27. Dasar hukum ASN yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Peraturan LAN Nomor 12 Tahun 2018. Tujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya memeriksakan gigi minimal 6 bulan sekali. Adapun manfaat, agar peserta dapat menerapkan nilai-nilai dasar PNS, akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi atau sering disebut dengan ANEKA. Ruang lingkup yang terdapat di ruang lingkup masyarakat dalam wilayah kerja Puskesmas Air Sugihan Jalur 27. Visi, misi, dan tata nilai organisasi. Di sini visi terwujudnya masyarakat yang mandiri, berperilaku hidup bersih dan sehat di wilayah kerja Puskesmas Air Sugihan Jalur 27. Misi ada 4. Yang pertama, meningkatkan akses pelayanan kesehatan dasar yang bermutu, cepat, dan tanggap. Yang kedua, memelihara dan meningkatkan kesehatan perorangan, keluarga, dan masyarakat beserta lingkungan. Yang ketiga, meningkatkan tata kelola puskesmas melalui perbaikan sistem manajemen. Yang keempat, meningkatkan kerjasama lintas sektor dan pemberdayaan masyarakat untuk hidup sehat. Amanah, adapun tata nilai organisasi, yaitu amanah, ikhlas, ramah, sungguh-sungguh, giat, handal, atau sering disebut dengan air sugihan. Adapun 5 isu di dalam Puskesmas Air Sugihan Jalur 27, itu pertama, tingginya angka kejadian penyakit pulpa. Yang kedua, masih banyaknya angka kejadian persistensi gigi susu. Yang ketiga, rendahnya kesadaran untuk memeriksakan gigi minimal setiap 6 bulan sekali. Yang keempat, tidak lengkapnya pengisian swab pada rekam medis. Yang kelima, kurangnya pengetahuan orang tua tentang periode pertumbuhan gigi geraham permanen pertama pada anak. Isu yang saya angkat berdasarkan nilai AKPK, yaitu rendahnya kesadaran untuk memeriksakan gigi minimal setiap 6 bulan sekali di poli gigi. Akar masalah, kurangnya kesadaran pasien terhadap kesehatan gigi dan mulut. Kondisi idealnya, pasien seharusnya memeriksakan gigi setiap 6 bulan sekali. Adapun gagasan pemecahan isu, yang kegiatan pertama itu melakukan konsultasi dengan kepala puskesmas dan kepala TU. Tahap kegiatan itu pertama, meminta persetujuan kepala puskesmas dan TU. Yang kedua, menyampaikan rencana kegiatan. Output hasil, pertama, rancangan aktualisasi. Yang kedua, surat persetujuan. Yang ketiga, foto dan video. Keterkaitan substansi mapel, yang A, akuntabilitas itu tanggung jawab, nasionalisme tidak diskriminatif, etika publik komunikasi yang baik, komitmen mutu itu tepat waktu, dan anti korupsi itu tanggung jawab. Kontribusi terhadap visi, misi, visi itu terwujudnya masyarakat yang mandiri, berperilaku hidup bersih dan sehat. Misi yaitu memelihara dan meningkatkan kesehatan perorangan, keluarga, dan masyarakat beserta lingkungan. Penguatan nilai organisasi yaitu amanah dan sungguh-sungguh. Kegiatan kedua itu membuat materi penyuluhan tentang pentingnya memeriksakan gigi minimal setiap 6 bulan sekali. Tahapan kegiatan itu pertama, mencari materi. Yang kedua, membuat materi. Yang ketiga, memperbaiki dan mencetak hasil materi yang telah disetujui. Output hasil, yang pertama itu hard copy materi. Yang kedua, materi penyuluhan yang dikonsultasikan. Yang ketiga, hasil materi yang disetujui. Yang keempat, foto dan video. Keterkaitan substansi mata pelatihan itu akuntabilitas, tanggung jawab, nasionalisme, kerja keras,
etika publik, komunikasi yang baik, komitmen mutu itu tepat waktu, dan anti korupsi itu tanggung jawab. Kontribusi terhadap visi misi itu visi sama halnya dengan kegiatan pertama. Visi terwujudnya masyarakat yang mandiri berperilaku hidup bersih dan sehat. Misi itu terdapat pada poin kedua. Penguatan nilai organisasi itu amanah, giat, dan ramah. Kegiatan ketiga. Kegiatan ketiga itu membuat brosur sesuai materi penyuluhan. Tahap kegiatan pertama membuat brosur, yang kedua konsultasi dengan mentor, yang ketiga mencetak brosur, yang keempat menempatkan di ruangan poli gigi dan ruang tunggu pasien. Output hasil itu berupa pertama brosur, yang kedua foto dan video. Keterkaitan substansi mata pelatihan itu akuntabilitas, tanggung jawab, nasionalisme, kerja keras, etika publik, komunikasi yang baik, komitmen mutu itu tepat waktu, dan anti korupsi itu mandiri dan kerja keras. Kontribusi terhadap visi dan misi itu sama halnya kegiatan pertama dan kegiatan kedua. Visi terwujudnya masyarakat yang mandiri berperilaku hidup bersih dan sehat. Misi itu pada poin kedua. Penguatan nilai organisasi yaitu amanah dan handal. Kegiatan keempat itu pelaksanaan kegiatan penyuluhan. Tahap kegiatan itu pertama memberikan penyuluhan dengan materi yang sudah dibuat, yang kedua membuka sesi tanya jawab, yang ketiga pemberian brosur. Output hasil yang pertama itu daftar hadir, yang kedua materi penyuluhan, yang ketiga brosur, yang keempat daftar pertanyaan peserta, yang kelima foto dan video. Kegiatan substansi mata pelatihan itu akuntabilitas yaitu berupa tanggung jawab, nasionalisme tidak diskriminatif, etika publik, komunikasi yang baik, komitmen mutu itu tepat waktu, dan anti korupsi itu peduli. Kontribusi terhadap visi atau misi itu sama halnya kegiatan pertama, kegiatan kedua, dan kegiatan ketiga. Penguatan nilai organisasi yaitu amanah dan handal. Kegiatan kelima itu mengevaluasi kegiatan. Tahap kegiatan itu membuat laporan evaluasi. Output hasil, laporan evaluasi, dan foto, video. Kegiatan substansi mata pelatihan, akuntabilitas itu tanggung jawab, nasionalisme itu disiplin, etika publik profesional, komitmen mutu itu tepat waktu, dan anti korupsi itu tanggung jawab. Kontribusi terhadap visi, misi itu sama halnya kegiatan pertama sampai dengan kegiatan keempat. Penguatan nilai organisasi itu amanah. Jadwal kegiatan. Pertama, melakukan koordinasi dengan kepala puskesmas dan kepala TU. Itu jadwalnya dari minggu pertama kegiatan sampai dengan jadwal kegiatan minggu terakhir. Itu 1 April sampai 2 Mei 2020. Yang kedua, membuat materi penyuluhan tentang pentingnya memeriksakan gigi minimal setiap 6 bulan sekali itu pada minggu kedua, tanggal 6 April sampai 11 April. Yang kegiatan ketiga, membuat brosur sesuai materi penyuluhan itu pada minggu kedua, barengan dengan kegiatan kedua, membuat materi itu pada tanggal 6 April sampai 11 April. Yang keempat, pelaksanaan kegiatan penyuluhan itu pada minggu ketiga dan 4 pada tanggal 13 April sampai dengan 25 April. Yang kelima itu mengevaluasi kegiatan pada minggu terakhir pada tanggal 27 April sampai dengan 2 Mei. Adapun kendala dan antisipasi. Pertama, kendalanya ialah waktu kegiatan yang terbatas. Antisipasinya melaksanakan tugas sesuai dengan jadwal yang telah dibuat. Yang kendala kedua itu SDM yang terbatas. Antisipasinya berkoordinasi dan meminta bantuan dari atasan untuk mengkoordinasi rekan kerja yang akan terlibat. Terima kasih. Cukup sekian penjelasan singkat tentang penyuluhan pentingnya memeriksakan gigi minimal setiap 6 bulan sekali. Saya Lini Utami, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.